Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Putri Salsa Fitria, yang dimana pada konten kali ini saya akan menjelaskan tentang Museum Seni Rupa dan Keramik. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal dibangunnya Museum Seni Rupa dan Keramik, hingga apa saja koleksi yang terdapat di museum ini. Arsitektur bernama Van Reeders, yang merupakan arsitektur dari museum ini, membangun museum ini dengan bergaya Romawi neoklasik. Museum ini dibangun pada tahun 1870, digunakan untuk kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada pemerintahan Jepang dijadikan asrama militer milik Jepang pada tahun 1944. Pada tanggal 10 Januari 1972, museum ini resmi dijadikan bangunan bersejarah dan juga cagar budaya yang dilindungi oleh negara. Bangunannya digunakan sebagai kantor Wali Kota Jakarta Barat. Pada tanggal 20 Agustus 1976, gedung ini resmi dijadikan sebagai Balai Seni Rupa. Hingga pada tanggal 10 Juni 1977, yaitu masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, gedung ini resmi menjadi Balai Seni Rupa dan Museum Keramik. Dan berakhir pada tahun 1990, Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta meresmikan gedung ini menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Koleksi-koleksi yang terdapat di museum ini terdapat kurang lebih 500 karya seni yang berasal dari karya seniman-seniman Indonesia dari tahun 1800-an hingga sekarang. Seperti patung, totem kayu, grafis, lukisan, keramik, dan lain sebagainya. Beberapa karya unggulan yang terdapat di museum ini adalah lukisan pengantin revolusi karya Hendra Gunawan, Bupati Cianjur karya Raden Saleh, Seiko karya S. Sujojono, potret diri karya Avandi. Terdapat juga patung dengan gaya tradisional Bali, yaitu totem kayu yang magis dan simbolis, karya dari keluarga besar Iwayan Cokot, dan yang modern karya dari G. Sidarta dan Usman Effendi. Dan juga koleksi keramik yang ada di museum ini ada yang dari lokal bahkan hingga mancanegara. Dan juga terdapat koleksi keramik yang berasal dari kerajaan di Indonesia. Salah satunya adalah keramik kerajaan Majapahit abad ke-14 yang melambangkan ciri keindahan dari keistimewaannya. Dan juga keramik kapal karam yang memiliki banyak koleksi di museum ini. Sedangkan mayoritas koleksi yang berasal dari mancanegara, yaitu dari Cina, terutama pada dinasti Ming dan Qing. Tak lain tak bukan bahwa Cina memang terkenal dengan ciri khas keramiknya. Dan koleksi dari Jepang, Thailand, hingga Eropa juga terdapat di museum ini. Tidak jarang pula banyak dari koleksi di museum ini dipinjam dan dipamerkan di luar negeri ketika sedang berlangsung event seni rupa. Pada tahun 2022, seusai pandemi COVID-19, museum ini sedang mengalami renovasi agar membuat bangunan museum tertata, terawat, dan juga rapih. Dan juga untuk menjaga kenyamanan para pengunjung yang datang ke museum ini. Tujuan dibangunnya Museum Seni Rupa dan Keramik ini adalah untuk menjaga pelestarian berbagai macam seni rupa yang ada di Indonesia. Sekian video saya kali ini yang membahas tentang Museum Seni Rupa dan Keramik. Saya berharap para masyarakat Indonesia bisa menjaga kelestarian seni rupa yang ada di Indonesia. Semoga video kali ini dapat memberikan pelajaran dan juga manfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya, Putri Salsa Fitria.